Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kemarin beredar video pernyataan Wali Kota Makassar yang menyatakan akan memecat beberapa lurah dan camat di wilayah administrasi Kota Makassar karena penentangan terhadap penanganan COVID-19, sebuah tindakan yang sangat tegas yang diambil oleh Wali Kota. Kita simak videonya. Insya Allah, ya, saya janji semuanya masyarakat, minggu depan saya akan pecatin. Camat itu hampir setiap kecamatan itu ada dua lurah, dan camat itu sekitar 2-3 camat. Dilihat 2 kali 15 sekitar 30-an lah. Ya. Itu tadi pernyataan dari Wali Kota Makassar Insinyur Dhani Pomanto yang berencana untuk memecat lurah dan camat di wilayahnya karena terkait dengan kasus penanganan COVID-19. Dan apapun alasan lengkapnya, kita simak video berikut ini. Terindikasi beberapa lurah itu betul-betul bukan hanya tidak mendukung, tapi melawan kebijakan. Bahkan ada yang mengatakan, ini Makassar Recover tidak akan kita kasih jalan. Pokoknya ada penentangan yang jelas. Termasuk ada beberapa camat yang tidak mengirimnya untuk dan sama sekali tidak ada respon. Hanya cukup melapor saja. Dan ini pelanggaran namanya. Ya, kita berhentikan karena tidak lalai dalam tugas. Ini bukan lalai dalam tugas, ini memang menolak dan bahkan memprovokasi warga. Kalau kita perhatikan sendiri gestur yang ditunjukkan oleh Pak Wali Kota Pomanto, tampak bahwa dia benar-benar kesal dan kecewa dengan perilaku yang ditunjukkan oleh aparat di bawahnya. Kekecewanya itu ya bisa dimaklumi, apalagi dengan melihat kondisi kasus harian penularan COVID-19 yang terkonfirmasi di Makassar terus bertambah setiap harinya. Bahkan Kota Makassar sendiri itu telah ditetapkan dalam zona orange mengenai penyebaran wabah COVID-19 ini, dengan jumlah pasien terkonfirmasi hingga 10 Juli kemarin itu sudah mencapai 33.125 kasus dengan jumlah yang meninggal 577 orang. Walaupun angka kesembuhan ya masih cukup tinggi, di angka 30.000. Nah, mencermati alasannya sendiri untuk memecat lurah dan camat sebagaimana yang dikemukakannya, ternyata itu bukan lagi tidak lagi bicara soal kelalaian atau ketidakmampuan aparat-aparat tersebut dalam menjalankan tugasnya, tetapi itu sudah lebih daripada itu, di mana menurut beliau ya, kalau kita lihat tadi videonya itu sudah ada pembangkangan di sana, ada perlawanan, dan celakanya lagi ternyata ada oknum aparat yang menurut dia bahkan ikut memprovokasi warga untuk tidak percaya dengan penyebaran COVID-19 ini. Apabila pernyataan ini benar-benar terjadi sebagai masyarakat, itu sih penilaian saya itu sih sudah keterlaluan. Kita saja merasa geram apabila kita nonton TV atau baca berita, ada warga yang memprovokasi warga lain, ada warga yang bebal. Apalagi ini datangnya justru dari
aparat yang seharusnya bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan publik, untuk membangun narasi-narasi yang optimis supaya wabah ini cepat berlalu. Bayangkan saja di saat semua orang sedang berjibaku melawan pandemi COVID-19 dengan korban meninggal secara nasional sudah cukup banyak, termasuk para nakes kita banyak yang gugur dalam menjalankan tugasnya. Tapi masih ada saja orang-orang yang tidak percaya dengan COVID-19 ini, apalagi dia adalah seorang aparat daerah yang juga seharusnya berada di garda terdepan kampanye perlawanan terhadap COVID ini. Bahkan dia juga yang melakukan provokasi untuk membangun ketidakpercayaan publik. Menurut saya harusnya oknum yang dimaksud apabila secara nyata ditemukan bukti provokasinya atau provokasinya dapat dibuktikan secara nyata, saksi pemecatan sih seharusnya tidak cukup. Harusnya ada proses hukum. Karena ini jelas adalah pelanggaran undang-undang. Padahal kan kita tahu sendiri dalam hal penanganan pandemi COVID-19 ini, Makassar sebenarnya punya program andalan yang terkenal, yaitu Makassar Recover, yang sudah di-launching dari sejak awal Maret tahun ini. Bahkan peluncurannya itu disiarkan secara live melalui TV nasional. Nah, program Makassar Recover ini diharapkan beres dan selesai pada tahun anggaran ini, yaitu Desember 2021. Makanya anggaran yang direfokusin untuk program Makassar Recover ini cukup besar, 380-an miliar. Nah, karenanya program Makassar Recover ini tentu saja di lapangan membutuhkan aparat-aparat yang mau bekerja cepat dan tepat. Bukan hanya itu, butuh aparat yang mempunyai integrasi mumpuni, kecerdasan dalam menjabarkan program Makassar Recover tersebut di lapangan. Tentu saja ini sangat beralasan. Kekecewaan Pak Wali Kota Pemantau ini sangat beralasan. Ketika dibutuhkan kerja cepat, kerja cerdas, tapi yang terjadi di lapangan adalah pembangkangan, apalagi ada provokasi. Tentu saja ini membuat wali kota itu kekecewaannya semakin memuncak dan berujung pada pemecatan. Karena sebuah program sebaik apapun apabila tidak tersosialisasi, tidak terimplementasi dengan baik, ya sama saja bahwa program itu tidak ada. Padahal kalau kita membaca, kita melihat program Makassar Recover itu sendiri adalah sebuah program inovatif berbasis aplikasi digital yang menurut saya smart. Iya, emang harus diakui bahwa secara program Makassar Recover itu sendiri adalah sebuah langkah kreatif yang coba diaplikasikan secara nyata, secara pribadi oleh wali kota. Karena Pak Wali Kota sendiri secara pribadi itu seorang penyintas COVID-19. Rencana
dan tahapan-tahapannya itu sangat menarik kalau kita baca Makassar Recovery ini. Karena programnya dirancang secara integratif dengan semua stakeholder penanganan COVID-19 yang terlibat di dalamnya, mulai dari masyarakat, petugas lapangan, relawan, nakes, aparat pemerintah, kepolisian, aparat TNI. Karena kita tahu sendiri bahwa penanganan COVID-19 ini memang membutuhkan kerja-kerja integratif di antara semua pihak, termasuk masyarakat. Karena dampak pandemi ini bukan hanya soal kesehatan, tapi secara langsung juga berdampak terhadap ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat kenapa program Makassar Recovery itu menurut saya adalah sebuah program yang kreatif dan smart. Itu di dalam program Makassar Recovery itu sudah dibuat sub-sub program dengan model tahapan dari masing-masing sub program. Itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga diharapkan pada bulan Desember ini itu benar-benar semua selesai apabila aparat yang mendukung terselenggaranya program ini juga benar-benar secara sadar menjadikan ini sebagai tanggung jawab. Selain tanggung jawab profesionalnya sebagai aparat, ini juga adalah tanggung jawab kemanusiaan sekaligus. Sub-sub program itu sudah dijabarkan secara rinci dalam program Makassar Recovery ini. Misalnya di sub program pertama itu ada imunitas kesehatan, kemudian diturunkan lagi dalam model-model atau tahapan model pencapaian imunitas kesehatan. Kemudian pada tahap kedua ada namanya adaptasi sosial. Yang ketiga, pemulihan ekonomi. Itu semua sudah dijabarkan secara rinci dalam program Makassar Recovery ini. Jadi secara program sendiri sebenarnya sudah sangat baik. Tapi ternyata di lapangan yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah dicanangkan oleh wali kota. Makanya dia kecewa, marah-marah, dan berujung pada langkah pemecatan. Program ini sangat bagus sebenarnya. Harus diakui bahwa apabila program ini benar-benar jalan dan terimplementasi dengan sangat baik, ini adalah program atau salah satu program penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Makassar ini. Ini adalah salah satu program terbaik di Indonesia yang seharusnya menjadi contoh untuk diterapkan di pemerintah-pemerintah daerah yang lain. Sayangnya dalam perjalanannya ini terjadi hal-hal seperti ini. Ada aparat yang membangkang, ada aparat yang memprovokasi, sehingga perlu langkah tepat, langkah yang cepat harus dilakukan oleh wali kota untuk segera, selain hanya memecat, ya tentu dia harus menyiapkan pengganti supaya program ini benar-benar terimplementasi sesuai harapan di lapangan. Dan kita berharap dengan program ini, ya Makassar benar-benar terbebas dari pandemi, dan juga termasuk Indonesia. Dan demikian teman-teman,
video saya kali ini saya juga terbawa perasaan ketika membahas tentang masalah ini, karena di saat orang lagi berjibaku, di saat orang lagi berusaha, banyak sekarang yang sedang dirumahkan, kehilangan pekerjaan, tapi aparat yang kita percaya untuk melaksanakan tugas-tugas penanganan justru bermasalah, ya sebagai masyarakat ya kita juga ikut kecewa. Yang terakhir, ya tentu saja kita mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh wali kota, dan semoga langkah-langkah ini itu tidak hanya dilakukan oleh 1, 2, 3 wali kota, tapi kalau perlu ya dilakukan oleh semua pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur di seluruh Indonesia, sehingga pandemi COVID-19 ini benar-benar tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan seperti saat ini, dan negara kita menjadi pulih kembali dan masuki new normal atau era baru dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi kita. Tapi yang terpenting dari semua itu adalah bahwa kita bersatu dalam hal ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa tetap patuhi prokes. Sampai jumpa.